Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu, memohon akan Roh Kudus-Mu yang akan memberikan pengertian kepada kami masing-masing, mengubahkan hati dan pikiran kami selalu, dan bawalah kami hanya untuk memandang kepada Yesus, Sang Juru Selamat kami. Tuhan kami di surga, berkah kebaktian kami ini, walaupun kami terpisah secara tempat, tapi biarlah hati kami, pikiran kami boleh bersatu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Jadi selamat Sabat untuk saudara-saudara semua. Ya. Happy Sabat. Oke, terima kasih. Selamat Sabat, Steven. Oh, ya, saya lihat di sini ada beberapa yang saya ternyata sangat kenal, seperti Tante Trish. Wah, sama sahabat Tante. Sama sahabat, Steven. Dan juga ya sahabat saya Ryan. Ya, terima kasih karena boleh mengundang dan juga memberikan kesempatan untuk saya. Dan juga ada Om Purwa dan keluarga semua, ya selamat Sabat Om, kiranya Tuhan memberkati, dan juga ya masing-masing semua anggota-anggota keluarga OCC ya yang turut bergabung pada hari Sabat ini. Minta maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi saya mengucapkan selamat Sabat dan kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua dimanapun kalian berada. Nah, ya, jadi mungkin saya perkenalkan singkat saja, karena saya rasa mungkin beberapa belum mengenal saya. Ya, jadi nama saya adalah Stephen Sugiarto. Ya, saya apa saya mau bilang ya? Ya, saya sudah menikah. Ya, istri saya namanya Sari Tulenan. Dan saya baru saja menyelesaikan pelayanan saya di kampus 1000 Misionaris yang ada di Sumatera Utara. Nah, dan sekarang ini ya saya sementara menikmati waktu keluarga saya karena sudah 4 tahun sejak saya melayani di kampus misionaris. Ya, saya sangat sedikit untuk memiliki waktu bersama dengan keluarga, sehingga untuk saat ini ya saya ingin mengambil waktu sejenak untuk bersama-sama dengan keluarga. Dan ya, itulah sebabnya waktu di poster dikirim, saya sempat ditulis di situ 1000 mm, namun saya beritahukan, oh minta maaf, tolong jangan ditulis lagi 1000 mm-nya, karena ya saya sudah tidak bertugas lagi di sana. Ya, jadi itulah sebabnya sekarang ya saya hanya ya menunggu, sambil menikmati waktu keluarga, saya pun juga sementara menunggu tempat pelayanan berikutnya, kemana Tuhan akan menuntun saya dan keluarga untuk melayani. Nah, sahabat, hari ini ya ada sebuah tema yang diberikan kepada saya, yaitu Rest in God. Jadi berdasarkan tema itulah juga saya membuat judulnya untuk renungan pada Sabat ini, dan saya berharap saudara-saudara boleh tetap berdoa agar kiranya Tuhan boleh menolong saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini yang akan mengangkat pikiran dan hati kita hanya tertuju kepada Yesus Kristus saja. Nah, jadi apakah saya sudah bisa share screen ya? Oke, baik. Ya. Jadi rest in God, dan saya mengambil satu cerita di dalam Alkitab yang terdapat dalam Matius 11 ayat 25 sampai 30. Jadi Matius 11 ayat 25 sampai 30 ini adalah cerita yang kita akan lihat secara singkat pada Sabat siang ini. Dan ya, sekarang saya berada di Manado. Nah, itulah sebabnya ya waktu saya di sini 1 jam lebih cepat daripada waktu saudara-saudara di Jakarta dan sekitarnya. Nah, itu sebabnya mungkin saya tidak akan panjang ataupun terlalu lama, karena ya di sini ada juga beberapa orang yang bersama-sama dengan saya. Saya khawatir mereka membutuhkan ya makan siang supaya tidak terlalu lama. Oke, baik. Nah,
Saya ingin membagikan sebuah cerita terlebih dahulu. Ketika saya masih melayani di kampus 1000 misionaris sebelumnya, 1 tahun biasanya kami memiliki 2 kali pelatihan. Nah, itu di bulan Januari sampai bulan Maret dan juga bulan Juli sampai bulan September. Nah, di pelatihan itu ada satu program yang kami sebut dengan program Survival and Revival. Jadi selama 3 hari, para misionaris yang dilatih bersama kami, para staf, masuk ke hutan, dan juga di dalam perjalanan itu ada kegiatan-kegiatan tertentu yang kami harus lewati, dan khususnya untuk melatih para misionaris ini agar mereka siap dalam pelayanan mereka ke depannya. Dan ketika berada di dalam hutan, ada satu waktu di mana ini diberikan kepada para misionaris tersebut, mereka akan dibagi menjadi kelompok-kelompok. Nah, kalau terlalu banyak orangnya, biasanya mereka akan dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, jadi satu kelompok itu ada sekitar 7 atau 8 orang. Nah, dan di setiap kelompok ada pemimpinnya, leadernya, yang akan menuntut dan bertanggung jawab terhadap kelompok tersebut. Nah, satu kali ketika kami membuat Survivor Revival ini, dan para misionaris dibagi menjadi 3 kelompok, dan tiba waktunya di mana mereka harus mencari jalan keluar masing-masing. Harus mencari jalan keluar mereka masing-masing. Jadi kami bawa sampai ke satu titik di mana ya biasanya kami para staf sudah tahu titik tersebut jalannya kemana, harus lewat mana supaya bisa keluar dari hutan itu. Nah, tapi misionaris ini mereka tidak tahu. Bahkan banyak di antara mereka itu pertama kalinya mereka pergi ke hutan itu. Jadi ketika mereka sudah sampai di titik tersebut, maka mereka hanya diberikan satu kompas, satu peta, dan juga satu parang. Nah, karena parang itu mereka akan gunakan bila mana mereka melewati semak belukar ataupun ya lalang-lalang yang tinggi, mereka harus buka jalan, jadi mereka harus gunakan parang. Parang itu untuk membuka jalan tersebut, membersihkan jalan tersebut. Nah, tapi para staf, kami akan menemani masing-masing kelompok dan hanya akan berdiam saja. Tidak akan ada petunjuk ataupun kunci yang akan diberikan, petunjuk kepada mereka, oh lewat sini atau lewat sini, tidak. Kami para staf hanya akan diam saja, hanya ikut saja kemana para misionaris ini pergi dan menuntun kami akan tetap ikut, berjalan di belakang. Nah, jadi dari 3 kelompok ini, ketika mereka sudah siap, akhirnya mereka berdoa masing-masing dan mereka mulai berpencar. Jadi arah yang mereka harus tuju itu adalah arah ke timur. Nah, arah ke timur. Beberapa di antara mereka, ini pemimpin-pemimpin kelompok ini, ketika ditanya, siapa yang pernah mengikuti Master Guide? Wah, beberapa di antara mereka dengan percaya diri, mereka katakan, oh, saya Master Guide, saya Master Guide. Saya tahu membaca peta dan lain-lainnya. Wah, itu bagus. Tapi kenyataannya, ketika mereka mulai berjalan, nah disinilah tantangan pengujian mulai terjadi. Kenapa? Karena tidak semua, tetapi seringkali kami melihat orang-orang yang merasa bahwa dirinya tahu, dirinya bisa, hebat, memiliki banyak pengetahuan. Oh, saya sudah master guide, saya pernah lewati ini, saya pernah buat ini. Nah, biasanya kelompok mereka lah yang paling sering tersesat. Saya mau katakan, dan itu terjadi beberapa kali ketika saya mengikuti Survivor Revival. Jadi mereka lihat, oh arahnya ke timur, oke. Mereka lihat peta dan mereka cuma arahkan mana ini timur. Dan ketika mereka lihat, oh arahnya timur ke sana. Jadi mereka terobos saja terus, yang penting arahnya ke timur. Mereka tidak peduli kalaupun jalannya itu mau naik turun gunung, mereka tidak peduli. Yang penting arahnya adalah ke timur. Dan mereka rasa, oh kita bisa, saya tahu ini, jangan khawatir. Dan pada akhirnya ketemulah jurang, dan mereka harus berbalik lagi. Nah, tetapi ada beberapa kelompok yang lain, mana pemimpin mereka bukanlah orang yang pernah mengikuti Master Guide.
Namun hal yang menarik adalah ketika orang-orang tersebut, mereka tidak memiliki pengalaman yang banyak. Mereka tidak memiliki pengetahuan bagaimana untuk membaca peta, bagaimana menggunakan kompas. Mereka tidak tahu itu dengan baik. Tapi satu hal yang biasanya mereka lakukan adalah ketika mereka mulai berjalan dan mereka mulai bingung, maka pemimpin ini akan mengajak kelompoknya, mari kita bertelut, kita berdoa. Dan mereka berdoa, setelah berdoa, mereka jalan lagi. Jalan lagi, setelah mereka sudah bingung, buntu, tidak tahu mau kemana, mereka ajak lagi, ayo kita berdoa lagi. Dan pada akhirnya Tuhan buka dan Tuhan tunjukkan jalan kepada mereka. Mereka bisa keluar dari hutan tersebut. Nah, apa yang saya mau bagikan melalui cerita tersebut? Ya, seringkali, sekali lagi, seringkali, tidak semua, tetapi seringkali, orang-orang yang merasa dirinya mampu, orang yang merasa dirinya tahu, pada akhirnya membawa kesusahan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk orang-orang yang bersama-sama dengan orang tersebut. Seringkali karena kita merasa tahu, saya tidak membutuhkan pertolongan yang lainnya, dan pada akhirnya kita tersesat dalam kehidupan kita. Hal yang sama pun juga dalam kerohanian kita. Yesus berkata dalam Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kerohanian kita, seringkali kita bisa tersesat. Kenapa? Karena kita merasa, oh saya sudah tahu tentang Alkitab, saya tahu tentang Yesus, saya tahu tentang itu, dan lain-lainnya. Padahal sebenarnya kita tidak mengerti tentang kitab suci itu. Dan kita tidak mengerti tentang kuasa Allah. Saya berikan juga ayat dalam bahasa Inggris di bawahnya. Karena beberapa ayat ya seringkali maknanya tidaklah begitu dalam bahasa Indonesia. Sehingga ya saya taruh juga bahasa Inggrisnya supaya nanti ya kita bisa melihat bagaimana dalamnya arti sebuah ayat yang tertulis dalam kitab bagi kehidupan kita. Jadi lihat kehidupan kita, kerohanian kita bisa saja tersesat bila mana kita tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Dan inilah yang terjadi dalam cerita Matius 11 ayat 25 dan juga ayat 26. Matius 11 ayat 25 dan 26 saya akan bacakan dan saudara-saudara bisa melihat juga apa yang tertulis di layar tersebut. Nah, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ketika kita membaca cerita ini, kalau kita buka Alkitab kita akan melihat judulnya di situ adalah Ajakan Juru Selamat. Dan kalau kita baca perikop sebelumnya, perikop sebelumnya itu membahas mengenai Yesus mengecam beberapa kota dalam ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Nah, jadi setelah Yesus mengecam beberapa kota, yaitu kota Korazim dan juga Betsaida, karena Yesus katakan, walaupun banyak mujizat dilakukan di sana, tapi orang-orang di sana, kota itu tidak mau bertobat. Sehingga akhirnya Yesus kecam kota tersebut. Dan setelah hal itu, barulah Yesus berkata, ayat 25 dan juga 26 yang baru saja kita baca. Itu sebabnya kita harus melihat ayat ini berdasarkan cerita sebelumnya. Bagaimana kekeras kepalaan, ketidakpercayaan orang-orang di kota Korazim dan Betsaida. Sehingga mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Mereka tidak mau bertobat, mereka tidak mau menerima Yesus Kristus tersebut. Dan Yesus katakan, semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Kita bisa melihat salah satu alasan kenapa orang-orang Korazim, orang-orang Betsaida, mereka tidak mau bertobat, tidak mau menerima Yesus Kristus.
Meskipun tanda-tanda dilakukan di sana adalah karena mereka merasa bahwa diri mereka bijak dan mereka pandai. Mereka sudah tahu, tidak perlu lagi hal yang lainnya. Sehingga pada akhirnya mereka kehilangan kesempatan emas mereka untuk mengenal sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan mereka, yaitu Yesus Kristus. Dan inilah yang Yesus katakan, Bapa, engkau sembunyikan itu bagi orang bijak, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang kecil ini bukanlah berbicara dalam ukuran tubuh, tinggi badan, tetapi orang kecil di sini dimaksudkan adalah orang-orang yang tidak terpelajar, orang-orang yang mungkin diabaikan oleh orang-orang pada umumnya. Mereka ketika mendengarkan tentang perkataan Yesus Kristus, hati mereka begitu cepat untuk terbuka dan menerima Yesus Kristus. Kita bisa lihat bagaimana ke-12 murid Yesus Kristus tersebut. Banyak di antara mereka hanyalah nelayan, orang-orang kecil lainnya. Dan juga bagaimana ketika Yesus bertemu dengan orang-orang lainnya yang miskin, orang-orang yang menderita, begitu cepat mereka membuka hatinya untuk menerima Yesus Kristus. Sangat berbeda dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang yang tahu banyak tentang Alkitab, orang-orang yang mengerti tentang adat istiadat. Tetapi mereka kehilangan arti yang sesungguhnya dari apa yang mereka ketahui. Mereka tidak mendapatkan inti dari pengetahuan mereka, arti dari adat istiadat mereka, yaitu Yesus Kristus. Dan inilah yang digambarkan bagaimana Tuhan menyembunyikannya bagi orang-orang yang merasa dirinya bijak, merasa dirinya pandai, tetapi padahal mereka tidak mengerti sama sekali. Dan ayat 27 dikatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Lihat, semua telah diserahkan oleh Bapa kepada Yesus Kristus. Semua, segala sesuatu ada di tangan Yesus Kristus. Dan itu sebabnya kalau kita buka dalam Yohanes 1, di situ dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Tuhan Yesus menjadikan segala sesuatu. Dialah pencipta, Dialah segalanya. Karena Bapa telah memberikan semuanya kepada Yesus Kristus. Sehingga tidak ada kuasa yang ada di surga ataupun di bumi yang tidak ada pada Yesus Kristus. Yesus memegang kendali untuk segala sesuatu. Bahkan kehidupan kita sehari-hari pun berada di tangan Yesus Kristus. Saudara percaya ataupun tidak, kita masih bisa bernafas saat ini, itu adalah karena kebaikan Yesus Kristus. Saudara percaya atau tidak, ketika kita pergi keluar, kita bisa tiba di tempat tujuan kita dengan selamat, tanpa ada kecelakaan, tanpa ada musibah dan lain-lainnya. Itu semua adalah karena perlindungan Yesus Kristus melalui malaikat-malaikatnya. Saya baru melihat berita kemarin di Sumatera Utara terjadi bencana yang cukup besar, banjir di Kota Medan, longsor di tengah jalan, dan jalan itu sebelumnya sangat sering saya lalui. Kalau dari kampus misionaris mau pergi ke Kota Medan, saya harus lewati jalan itu selalu. Dan memang setiap kali saya lewat jalan itu, saya lihat ini tebingnya, wah ini mengerikan. Satu saat ini bisa jadi longsor. Dan ternyata Tuhan izinkan hal itu terjadi baru-baru saja. Dan melalui peristiwa tersebut, beberapa orang kehilangan nyawanya. Sementara mengendarai truk, tiba-tiba longsor itu terjadi dan akhirnya menimpa truk tersebut dan supir itu meninggal. Saudara, kehidupan kita sangat dekat dengan maut. Kehidupan kita sangat dekat dengan kematian. Tetapi kenapa kita masih bisa hidup sampai saat ini? Itu semua hanyalah karena Yesus Kristus. Semua kuasa ada di tangan Yesus Kristus. Keselamatan kita ada di tangan Yesus Kristus.
Dan itulah hal yang saya ingin tekankan kepada kita semua pada hari Sabat ini. Karena sangat banyak dan sangat sering saya bertemu dengan beberapa orang di mana mereka berpikir sedikit berbeda. Karena mereka merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu supaya mereka bisa diselamatkan. Saya harus tinggal di satu tempat yang akan membawa lingkungan yang aman, lingkungan yang baik, pengaruh yang baik, makanan-makanan yang baik, supaya saya bisa diselamatkan. Alkitab hanya mengajarkan melalui Yesus Kristus saja kita bisa diselamatkan. Kisah 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Lihat, hanya melalui Yesus Kristus saja kita diselamatkan. Tidak ada hal-hal lainnya yang bisa menyelamatkan kita. Keselamatan kita, kuasa keselamatan itu hanya ada di tangan Yesus Kristus. Dan melalui pengorbanan Yesus Kristus, ada tujuan lainnya. Kalau kita lihat tadi dalam ayat sebelumnya, lihat, tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Kata mengenal di sini adalah satu hal yang pentingnya kita harus mengerti juga. Kenapa? Lihat, keselamatan hanyalah melalui Yesus Kristus, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Tetapi sejak di surga, setan berusaha menuduh Allah sebagai Allah yang kejam dan bengis, yang suka membatasi kebebasan dari makhluk ciptaan melalui hukum yang dibuatnya. Itulah sebabnya hukumnya tidak dapat dituruti. Hukumnya tidak dapat dituruti. Dan lebih lanjut lagi dikatakan, itulah yang merupakan pekerjaan setan sejak zaman Adam hingga saat ini. Dan ia telah melanjutkannya dengan sangat sukses. Ia menggoda manusia untuk tidak mempercayai kasih Tuhan dan meragukan hikmat-Nya. Jadi lihat, kita harus percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tapi setan sejak awal dia berusaha untuk membuat ciptaan Tuhan berpikir bahwa Tuhan itu kejam, Tuhan itu bengis, Tuhan itu hanya otoriter yang suka untuk memerintah ciptaannya. Dan setan pun berusaha untuk membuat manusia juga tidak mempercayai kasih Tuhan, meragukan hikmat-Nya. Kamu harus buat ini supaya kamu bisa diselamatkan. Oh, kamu harus pergi ke sana supaya kamu bisa diselamatkan. Dan banyak hal lainnya. Setan berusaha untuk memberikan pikiran-pikiran yang salah tentang Tuhan itu. Tapi kita sudah baca, melalui Yesus Kristus, melalui kematiannya, melalui pengorbanannya, Yesus menunjukkan siapa Bapa itu. Bapa yang adalah kasih. Allah adalah kasih. Tuduhan-tuduhan setan itu tidaklah benar. Yang menunjuk bahwa Allah itu bengis, Allah itu kejam, itu tidaklah benar. Melalui pengorbanan dan kematian Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus kita bisa mendapatkan keselamatan. Melalui Yesus Kristus kita bisa mengenal siapa Bapa itu, yaitu Allah yang penuh kasih bagi kehidupan saudara dan juga saya. Dan kita lihat dalam buku Step to Christ halaman 18, ya, kutipan ini sangat membangun hati saya untuk terus memandang kepada Yesus saja. Sangat tidak mungkin diri kita meloloskan diri dari lubang dosa di mana kita terperangkap. Hati kita adalah jahat dan kita tidak bisa mengubahnya. Pendidikan, budaya, latihan pengendalian diri, usaha manusia, semua memiliki manfaatnya sendiri. Tetapi dalam hal ini mereka tidak berkuasa. Dalam hal meloloskan diri kita dari lubang dosa, di mana kita sementara terperangkap. Pendidikan, budaya, latihan pengendalian diri, usaha-usaha kita lainnya tidak memiliki kuasa untuk membantu kita. Hanya melalui Yesus Kristus saja kita bisa terbebas dari lubang dosa. Walaupun jangan salah mengerti, saya tidak katakan kalau begitu tidak perlu dong pendidikan. Tidak, pendidikan itu perlu. Kita perlu sekolah,
Kita perlu menempuh pendidikan, mencapai pendidikan setinggi mungkin. Tetapi jangan sampai kita berpikir bahwa melalui pendidikan itu akan menolong saya terbebas dari dosa, diselamatkan dari dosa. Kita tidak bisa memiliki pikiran seperti itu. Kita perlu budaya yang baik. Kita perlu latihan pengendalian diri kita. Kita perlu melakukan usaha-usaha kita lainnya. Tetapi hal-hal tersebut hanya menolong kita untuk memiliki satu kepribadian, satu kehidupan yang baik. Bukan untuk menolong kita untuk bebas dari dosa. Dan mari kita lihat bagian yang terakhir. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Disinilah ajakan Yesus Kristus bagi kita semua. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hal pertama, ketika kita ingin memiliki rest in God. Hal yang pertama, melalui ajakan Yesus Kristus, dia katakan, marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Artinya, datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku. Dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Untuk mendapatkan rest, mendapatkan kelegaan, kita bisa dapatkan itu ketika kita datang kepada Yesus Kristus. Dan kata marilah kepadaku ini saya gambarkan dengan kata yang lain, yaitu great desire. Kerinduan yang besar. Kita harus memiliki kerinduan yang besar untuk bisa mendapatkan kelegaan tersebut. Kita harus memiliki kerinduan yang besar untuk datang kepada Yesus Kristus. Tentu saja kita bisa datang kepada Yesus tanpa memiliki kerinduan. Sebagaimana murid-murid Yesus dan juga orang-orang lainnya ketika Yesus hidup di dunia ini. Tapi hanya orang kusta, ketika kita baca pelajaran cerita mengenai Yesus menyembuhkan orang kusta, banyak orang-orang kusta. Tetapi pada saat itu, hanya sedikit orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Kenapa? Karena hanya orang kusta yang datang kepada Yesus itu, dia memiliki kerinduan yang besar untuk datang kepada Yesus. Sedangkan orang-orang kusta lainnya, mereka tidak memiliki kerinduan. Dan akhirnya tidak ada kesembuhan bagi kehidupan mereka. Gambaran yang lainnya dalam Yesaya 55 ayat 1. Dikatakan, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ya, kalau saya baca dalam bahasa Indonesia, saya agak sedikit bingung untuk ayat ini. Tetapi kalau dalam bahasa Inggrisnya akan sedikit lebih sederhana. Dikatakan, kamu yang tidak memiliki uang, datang dan beli. Makan. Kamu yang tidak punya uang, ayo datang, beli anggur dan susu. Lihat, bagaimana caranya saya tidak punya uang, tapi saya bisa membeli Saya bisa beli anggur, saya bisa beli susu, saya bisa makan, tapi saya tidak punya uang. Ayat ini katakan, mari, datang saja, datang, marilah, datang. Walaupun kamu nggak punya uang, kamu datang saja. Kalau orang tersebut tidak memiliki kerinduan, maka walaupun dikatakan mari datanglah, tanpa uang pun nggak masalah, ayo datang saja. Kalau orang itu tidak memiliki kerinduan, orang itu tidak akan mau datang. Itulah sebabnya kita memerlukan satu kerinduan yang besar. Kerinduan yang besar. Untuk mendapatkan kelegaan, kita harus memiliki kerinduan yang besar untuk datang kepada Yesus. Dan yang kedua, katakan, pikulah kuk yang kupasang. Saya gambarkan ini dengan being one, menjadi satu. Nah, berbicara mengenai kuk, pada zaman itu, berbicara tentang kuk ini adalah satu beban yang ditaruh pada binatang, di mana binatang itu akan digunakan untuk membajak sawah ataupun hal-hal kegiatan lainnya. Dan saya berikan contohnya. Nah, seperti ini.
Inilah cook yang dimaksud pada zaman Alkitab. Karena saat ini ya ada cook dengan model yang lain. Tapi kalau pada zaman Alkitab berbicara tentang cook itu, ini berbicara cook yang artinya memerlukan dua binatang. Atau sapi kah, kerbau kah, ya, pokoknya dua. Nah, hewan, ya. Jadi di mana yang satu akan berada di sebelah kiri dan yang satu di sebelah kanan. Dan Yesus katakan, pikulah kuk yang ku pasang. Ini sangat menarik. Menjadi satu. Dengan siapa? Tentunya dengan Yesus Kristus. Ketika Yesus memasang kuk, kita menerima kuk tersebut. Kita memerlukan satunya lagi di sisi kita. Dan sisi kita itulah posisi Yesus Kristus. Yesus tidak semata-mata hanya pasang dan kemudian suruh kita pergi, ayo kerja sendiri. Tidak. Karena dia berjanji, aku akan menyertaimu selalu. Yesus akan menyertai dan bersama dengan kita selalu. Sehingga kuk itu satu untuk kita dan satunya itu adalah posisi Yesus Kristus sendiri. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan hal yang menarik lainnya, berbicara dengan kuk. Apakah manfaat kuk ini? Kuk ini digunakan kalau dalam membajak tersebut. Nah, kenapa harus dua? Karena satu, agar bisa diarahkan. Nah, kuk ini dipasang supaya bisa diarahkan ke arah mana binatang hewan ini harus pergi. Dan yang kedua, tujuannya adalah kenapa harus dua? Supaya ketika yang satu ini mulai melenceng dari arah yang sebenarnya, maka yang satu ini akan bertahan, menahan temannya satu supaya tetap berada di jalan arah yang benar. Itu sebabnya kuk ini memerlukan dua hewan. Dan lihat, ketika kita bersama dengan Yesus Kristus, kuk yang diberikan kepada kita adalah kuk di mana kita berjalan bersama dengan Yesus Kristus tersebut. Dan ketika kita mulai melenceng, Yesus selalu berusaha untuk membawa kita kembali ke jalan, ke arah yang benar. Makanya saya senang menggambarkan kuk ini seperti firman Tuhan. Alkitab itu sendiri. Alkitab ini sendiri. Dan kalau kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Siapakah itu? Yesus Kristus. Saat ini kita bisa berjalan menjadi satu bersama dengan Yesus ketika kita memiliki kuk. Dan kuk itu adalah diri kita dan juga firman Tuhan. Kita berjalan selaras bersama-sama di dalam firman Tuhan tersebut. Dan ada sebuah cerita, kalau saudara tahu lagu ini lagu juga ada di lagu Sion kita. Judulnya dalam bahasa Indonesia, Apakah Engkau Susah, kalau saya tidak salah. Tapi dalam bahasa Inggrisnya judulnya adalah Turn Your Eyes Upon Jesus. Ketika saya mendengarkan lagu ini, wah, sangat menyentuh hati saya. Khususnya ketika refnya ini berbicara, Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Saudara bisa baca nanti latar belakang dari cerita tersebut. Tetapi penulis ini, Helen Lemmel ini, dia mendapatkan sebuah traktat dari misionaris yang judulnya Fokus. Dan dari traktat itulah ada sebuah kalimat yang akhirnya dia jadikan ref tersebut. Dan melalui lagu ini, menginspirasi begitu banyak orang-orang di dunia ini. Ketika mereka menghadapi kesusahan, ketika mereka menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka boleh tetap untuk memandang kepada Yesus Kristus. Sebagaimana dalam Ibrani 12 ayat 12. Yesuslah pencipta dan juga penyelesai iman kita. Author and finisher of our faith. Kita perlu memandang kepada Yesus Kristus selalu. Kita perlu menjadi satu bersama dengan Yesus Kristus selalu. Bagaimana caranya? Pikul kuk itu. Firman Tuhan. Alkitab.
kita harus selalu berjalan sesuai dengan firman Tuhan tersebut. Dan yang terakhir, Yesus katakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang ketiga, saya gambarkan dengan Christ-minded. Yesus katakan, belajarlah padaku. Bagaimana kita bisa mendapatkan kelegaan? Ketika kita belajar dari Yesus Kristus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita akan mendapatkan rest ketika kita belajar dari Yesus Kristus. Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut artinya tidak pernah memiliki niat jahat bagi orang lain. Dan rendah hati, tidak ada gambaran lainnya yang bisa saya berikan selain yang tulis dalam Filipi 2 ayat 3 dan 4. Dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Inilah hal yang kita perlu belajar dari Yesus Kristus. Yesus melakukan dalam kehidupannya. Dia menganggap manusia yang jatuh di dalam dosa ini lebih utama daripada dirinya sendiri. Sehingga dia rela untuk turun menjadi manusia dan mati. Dia tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri ketika dia lapar, ataupun ketika dia capek, tetapi ada orang yang membutuhkan pertolongan dia tetap pergi untuk menolong orang tersebut. Wow, betapa indahnya untuk belajar dari Yesus Kristus. Dan semuanya ini kita bisa lakukan hanya ketika kita datang kepada Dia. Kita memikul kuk tersebut. Dan dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati, kita mau belajar dari Yesus Kristus. Dan ya, sedikit cerita. Ini adalah foto yang di tengah itu istri saya. Dan yang di paling pinggir itu adalah pendeta Nam. Ya, beliau sudah pernah pergi ke posisi, seingat saya, satu kali. Dan ketika saya dipanggil Tuhan, dipanggil oleh pendeta Nam ini untuk melayani di Sumatera Utara di kampus 1000 misionaris saat itu. Saat itu saya baru saja tamat dari Unclub, dari jurusan teologia. Dan sementara mengisi waktu, saya pergi ke Jakarta, saya membantu pelayanan di CMC, dan juga saya mengikuti pelatihan sejenak di sana. Dan setelah 6 bulan, pada akhirnya saya pergi lagi ke Manado dan saya bertemu dengan beliau ini. Dan saat itu pendeta Nam, dia panggil saya, dia tawarkan saya untuk bekerja di kampus 1000 misionaris. Nah, saat itu ada dua suara yang saya miliki. Yang satu adalah ya saya ingin untuk melayani di gereja, di jemaat. Karena saya tidak ingin membuang waktu saya. Kalau saya melayani di kampus misionaris, ya tentu saja itu pelayanan, tetapi untuk karir saya, ya saya tidak tahu bagaimana nantinya. Ini sama saja ya saya kerja secara sukarela. Mungkin tidak akan dihitung ataupun tidak membantu untuk karir saya dalam jenjang kependetaan. Nah, sehingga ya saya berpikir saya ingin segera melayani di jemaat. Tetapi suara yang satunya lagi adalah ya, saya memiliki komitmen untuk membantu pergerakan 1000 misionaris. Kenapa? Karena hati saya begitu diubahkan oleh Yesus ketika saya mengikuti pelatihan misionaris. Saya mengerti lebih dalam tentang siapa itu Yesus Kristus, apa yang telah Dia lakukan dalam kehidupan saya. Sehingga ketika saya selesai pelatihan misionaris tahun 2011, saya membuat janji bahwa saya akan membantu pergerakan misionaris ketika kampus membutuhkan tenaga saya, waktu saya, dan juga ya pelayanan saya akan siap membantu. Saat itu dua suara inilah yang saya miliki. Dan suara yang satunya katakan lagi, jangan pergi ke Sumatera. Karena ya saya tidak suka untuk pergi ke Sumatera. Saya tidak ingin pergi ke Sumatera.
Tapi suara yang satunya mengingatkan terus akan komitmen saya, janji saya, bahwa ketika panggilan itu datang untuk membantu misionaris, saya akan siap dan pagi. Dan pada akhirnya dengan doa, saya putuskan saya akan pergi ke kampus misionaris. Dan ternyata saya percaya saat ini, ketika saya sudah menyelesaikan pelayanan di sana, saya bisa katakan, ternyata itu adalah rencana Tuhan untuk membawa saya ke Sumatera, ke kampus 1000 misionaris untuk melayani di sana selama 5 tahun. Walaupun sementara saya melayani, beberapa orang dosen-dosen saya, mereka katakan, wah, di mana Stephen? Kenapa dia belum melayani di jemaat? Sayang sekali waktunya itu. Kenapa dia tidak segera melayani saja di jemaat dan lain-lainnya? Ya, saya berterima kasih untuk perhatian mereka. Tetapi ketika saya melangkahkan kaki saya yakin Tuhan memiliki rencananya bagi kehidupan saya. Itulah sebabnya Tuhan tunjukkan hal itu kepada saya. Melalui pergerakan 1000 misionaris, saya mengerti lebih dalam. Saya bisa memiliki pengalaman iman lebih dekat lagi bersama dengan Yesus Kristus. Ketika hal-hal dunia menawarkan saya untuk bisa masuk ke organisasi lebih cepat, melayani di jemaat, dan juga hal-hal lainnya, saya percaya hal tersebut pada akhirnya hilang. Kenapa? Karena pandangan saya dibawa hanya kepada Yesus Kristus saja. Tentu saja tidaklah salah untuk melayani di organisasi, melayani di jemaat. Tetapi bila mana itu saya lakukan hanya untuk supaya karir saya, memikirkan masa depan saya, kehidupan saya sendiri, supaya lebih baik dan lebih baik saja, maka saya percaya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Yesus ingin agar saya boleh hanya memandang kepada Dia saja. Dia akan menuntun kehidupan saya dan Dia akan membawa saya ke tempat di mana Dia ingin bawa saya. Dan betul, di kampus itu saya bertemu dengan pasangan saya, istri saya sampai saat ini, dan sekarang pun ya saya sementara berdoa dan menunggu kemana Tuhan akan membawa saya selanjutnya. Setelah 5 tahun di kampus misionaris, saya percaya Tuhan akan membawa saya ke suatu tempat yang lainnya. Dan tidak ada kekhawatiran dalam diri saya. Walaupun saya tahu dalam masa seperti ini, ya masa corona COVID, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, susah mendapatkan uang dan lain-lainnya, menjadi beban pikiran, kekhawatiran. Tetapi ketika kita berada dalam lindungan Yesus Kristus, kita datang kepada Dia, kita akan mendapatkan kelegaan. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan kelegaan tersebut? Datanglah kepada Yesus Kristus. Milikilah kerinduan yang besar. Pikul laku menjadi satu, selaras dengan firman Tuhan. Dan belajarlah dari Yesus Kristus. Miliki pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Maka kelegaan akan kita miliki dalam kehidupan kita. Walaupun kita berada di tengah-tengah kesusahan ataupun kesulitan dunia ini, tapi bersama dengan Yesus kita bisa mendapatkan kelegaan dan juga kedamaian bagi kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua dimanapun saudara berada, dan mari kita tetap setia, percaya kepada Yesus Kristus.